Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana rapat umum pemegang saham tahunan RU PST PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI menyetujui pelaksanaan pemecahan saham perseroan dengan rasio 1:2. Keputusan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan likuiditas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Dikutip dalam konferensi pers perseroan, Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI, Darmawan Junaidi mengatakan, aksi korporasi ini juga merupakan bentuk upaya Bank Mandiri dalam memperluas distribusi kepemilikan saham melalui penyesuaian harga saham, sehingga mampu mencapai trading range yang optimal guna menjangkau berbagai lapisan investor. Sementara itu, sesuai dengan keterbukaan informasi yang telah disampaikan pada 3 Februari 2023 lalu, pelaksanaan stock split akan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah pelaksanaan RUPS tahunan. BMRI akan memecah nilai nominal seluruh saham lama dengan rasio 1:2. Dengan rasio ini, satu saham lama dengan nilai nominal Rp250 per saham akan menjadi 2 saham dengan nilai nominal Rp125 per saham. Untuk saham seri A Dwi Warna akan tetap dipertahankan di satu saham dan sisanya akan diperhitungkan menambah saham seri B milik negara Republik Indonesia. Sebelumnya dalam RUPST 2023, Bank Mandiri juga sepakat menetapkan 60% dari laba bersih konsolidasi 2022 atau sekitar Rp24,7 triliun sebagai dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Dari nilai tersebut, besaran dividen per lembar saham atau dividen per share BMRI mencapai kisaran Rp529,34. Berbagai sumber IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham BMRI merupakan salah satu saham perbankan big cap yang menopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam pemirsa, terutama di penutupan sesi kedua hari ini. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BMRI mulai dari pembukaan sesi pertama pada pagi tadi dan kami akan update posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dibuka di sesi pertama di level 10.050 pemirsa, kemudian beberapa menit pasca pembukaan saham BMRI mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sempat menyentuh ke level tertingginya di 10.175, sementara chart yang dapat Anda saksikan di layar televisi Anda itu di 10.150, tapi secara intraday-nya sempat menyentuh ke 10.175. Dan level ini ternyata tidak mampu dipertahankan oleh saham BMRI. Meskipun masih bergerak di zona hijau, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas di 1050, bahkan di 1025 sudah kembali di bawah di level 10 ribuan di 9.975. Kemudian pada penutupan sesi pertama pada siang tadi kembali bergerak di level 10 ribuan. Nah, cukup menarik juga untuk pergerakan saham BMRI secara intraday-nya. Sebelum penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini atau 1 jam jelang penutupan, BMRI sempat bergerak di zona merah pemirsa dan mengalami tekanan sampai ke 9.850 dan merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Sementara update penutupan perdagangan di sesi kedua ditutup di level 1050 menguat di 1,26%, berbalik arah ke zona hijau pemirsa. Sementara level tertinggi hari ini ada di 10.175, di mana BMRI merupakan perbankan big cap satu-satunya yang menguat signifikan di penutupan sesi kedua hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya, bagaimana pergerakan saham BMRI dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Di Oktober masih bergerak di level 9 ribuan, tepatnya di 9.275. Di November mengalami penguatan yang cukup signifikan di 10.400, sementara di perdagangan Desember di 10.400. Tapi secara intraday-nya BMRI sempat menyentuh ke level tertingginya di 10.900. Ketika itu beberapa perbankan big cap juga mencatatkan rekor dengan pencapaian tertinggi pergerakan sahamnya di sepanjang sejarah. Namun di Januari, saham perbankan lebih cenderung tertekan. BMRI bergerak di 9.875 dan di Februari ini mengalami tekanan yang cukup dalam di 9.700. Bahkan secara intraday-nya sempat meninggalkan level 9 ribuan tepatnya di 8.950. Sementara perdagangan Maret, BMRI mencoba untuk bangkit dan mencoba kembali untuk menembus di atas level 10 ribuan.
Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio atau PER dari BMRI. Ini ada di kisaran di 11,33 kali, PSR-nya di 3,18 kali. PBV-nya ada di kisaran di 2,03 kali, sementara PCFR-nya ada di kisaran di 3,91 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu